Ratusan makam yang berada di Padukuhan Susukan 3 Marco Katon Sayegan Sleman dibongkar. Makam-makam tersebut terdampak tol Jogja Bawen seksi 1 sehingga harus dipindahkan ke lokasi yang baru. Salah satu tokoh Padukuhan Susukan 3, Didik Harmuji, mengatakan pembongkaran makam ini dilakukan 2 tahap. Tahap pertama sudah dilakukan sejak proses pembangunan tiang tol karena lokasi makam berada persis untuk fondasi tiang. Ini merupakan tahap kedua. Pertama dulu ada 56 makam yang kena tiang tol. Untuk saat ini dari pendataan ada 190 yang dipindahkan. Dijelaskan, proses pemindahan makam baru dilakukan saat ini karena permintaan dari warga, sebab ahli waris ingin melangsungkan upacara adat nyadran di lokasi makam yang lama. Adapun proses pembongkaran dan pemindahan makam ini diawali dengan prosesi doa bersama. Baru setelah itu, petugas melakukan pembongkaran dan pemindahan jenazah. Diperkirakan pemindahan makam akan selesai sekitar 2 hingga 3 hari ke depan. Untuk lokasi makam yang baru masih berada di satu kompleks makam lama, sebab tidak seluruh area pemakaman habis diterjang tol. Meski demikian, ada salah satu tokoh di Susukan 3 yang mewakafkan sebagian tanahnya untuk pelebaran makam. Di sisi lain, pihak tol juga memberikan kompensasi untuk proses pemindahan makam. Biaya pemindahan makam per jasad sebesar 5 juta rupiah. Namun uang ini tidak diberikan pada ahli waris karena digunakan untuk membeli lahan baru. Ketua Panitia Pemindahan Makam Didik Harjunadi menjelaskan, awalnya hanya ada 170 jenazah. Namun, tim pemindahan mengidentifikasi ada 20 jenazah baru. Mantan Jagabaya Kelurahan Marco Katon tersebut menjelaskan, jenazah akan digeser ke makam yang masih senggang. Hal ini lantaran hanya sepertiga lokasi makam saja yang terdampak. Sementara sisanya akan ditempatkan pada lahan di samping makam yang merupakan milik pribadi. Sementara itu, di sisi lain, progres terbaru tol Jogja Bawen dituturkan oleh Kementerian PU melalui BPJT bersama BUJT tengah mempercepat penyelesaian konstruksi jalan tol Jogja Bawen yang membentang sepanjang 75,12 km. Kepala BPJT Wulan Oktavia pada 27 Mei 2025 mengatakan jalan tol Yogyakarta Bawen terhubung dengan tol Trans Jawa ruas Semarang Solo. Diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah, khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, jalan tol Jogja Bawen terbagi 6 seksi. Seksi 1 Sleman Banyurejo sepanjang 8,80 km dengan progres pembebasan lahan sudah mencapai 96,73% dan progres konstruksi mencapai 77,68%. Ditargetkan seksi 1 konstruksinya rampung pada kuartal 2 tahun 2026. Untuk seksi 2 Banyurejo sampai Borobudur sepanjang 15,26 km, progres pembebasan lahan sudah 91,60%, yang nantinya pada seksi 2 ini dapat menuju kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur. Kemudian, seksi 3 Borobudur Magelang sepanjang 8,10 km, progres pembebasan lahan 73,23%. Adapun seksi 4 Magelang sampai Temanggung sepanjang 16,65 km dengan progres pembebasan lahan 36,47% dan seksi 5 Temanggung sampai Ambarawa sepanjang 21,39 km dengan progres pembebasan lahan 9,50%. Terakhir, seksi 6 Ambarawa sampai Bawen terkoneksi tol Semarang Solo sepanjang 5,21 km dengan progres pembebasan lahan 95,75% dan konstruksi mencapai 61,90%. Pembangunan jalan tol ini dilaksanakan oleh PT Jasa Marga Jogja Bawen selaku badan usaha jalan tol dengan melintasi 2 provinsi yaitu Jawa Tengah
sepanjang 66,32 km dan DIY sepanjang 8,80 km. Adapun nilai investasi mencapai 14 triliun. Untuk yang menanyakan progres pembebasan lahan, sampai saat ini belum ada tahapan lanjutan mengenai pembayarannya. Nantikan saja untuk kabar selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.